Jadi Habib itu mencabut akan roh ulun ini tidak terasa sakit, karena ulun memegang roh tidak kuat. Nah, coba kalau ulun memegang roh itu seperti ini, kuat megangnya. Habib mengambil bakarasan. Siapa yang menang? Habib yang menang. Malakal maut yang menang. Tapi ulun bepaluh leher. Begitulah orang hendak mati. Apabila inya mengaku roh itu milik inya dan mencintai roh lebih daripada Allah, maka roh waktu dicabut sakitnya setengah mati. Hukumnya dinisbahkan nasab kita itu kepada yang baik itu. Kalau kita melekat kepada orang jahat, nasab kita kepada orang yang jahat. Lihat. Salman itu orang Faris. Rasulullah bersabda, Salmanu minna ahlul bait. Salman itu adalah keluargaku. Disambung nasabnya kepada Rasulullah. Padahal orang Faris, orang Persi. Apa Persi itulah kalau Rum apa? Nang Maradona itu di mana orangnya? Ya Argentina. Nah, Abu Lahab istimewa. Ada khusus dalam Quran satu surah namanya surah Abu Lahab. Kalau guru Usuf ada juga lah surah Yusuf, itu Nabi Yusuf lah, lain guru Yusuf lah. Tabbat yada Abi Lahab. Innahu laisa min ahli, innahu amalun ghairu salih. Jadi nasab kita itu kembali kepada orang yang kita melekat kepada dia. Bandnya itu nah. Kalau Zaini band siapa? Siapa yang paling melekat di hatinya, itulah ayah rohnya, bapak roh. Jadi kalau melekat sama Maradona, misalnya Ayub Ahmad senang lawan Maradona, sampai bajunya di rumah ada punya tulisan Maradona. Ya ini Ahmad bin Maradona. Artinya rohnya. Kalau jasadnya memang Ahmad dan Muhammad dan Ibrahim Al-Ahdal, itu jasad. Ini maksudnya walidur roh, bukan walidul jasad yang kita bicarakan ini. Oh, orang sekolah aja bilang sama gurunya apa? Bapak. Kalau yang mengajarin itu perempuan, bilangnya anak kita, siapa yang mengajari kamu? Ibu tiri hanya cinta dengan suami. Saroja bunga saroja. Minum dulu. Bensinnya udah mau habis nih. Guru-guru kita itu semua punya khaddam. Kalau khaddamnya itu jin, muridnya alim, kebanyakannya lucu. Jadi kalau khaddamnya yang datang kepada kita itu lucu. Bukan guru kita yang lucu, khaddam beliau ini yang lucu-lucu. Karena hampir 90% khaddamnya guru itu lucu, jadi penghibur. Orang kalau nggak ngerti udah, kok guru begini? Man qala li syekhi lima la yaflu abada. Siapa ada kata-kata kenapa guru jadi begini,
Ini hari lain dari yang biasa. Kenapa guru jadi begini? Udah dunia akhirat rugi. Kawalat. Itirat sama Syekh luar biasa. Dia sama dengan minta talak 3 kepada gurunya. Ya kalau orang minta diberi. Sang guru ngabulkan hajat orang. Nah inilah, sekolahkanlah anak-anak kita sekolah akhlak. Ada akhlakul banin wal banat karangan Syekh Umar bin Abdul Jabbar Baraja. Akhlak gimana terhadap ayah, gimana terhadap ibu, gimana terhadap guru, gimana terhadap orang tua, gimana terhadap orang muda, gimana terhadap ulama. Terakhir saya sampaikan pesan dari guru, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana wa lam ya'rif li'alima haqqah. Ini terakhir yang pesan guru yang disampaikan ini hari. Saya tidak mengakui umat saya orang yang tidak kasih sayang kepada anak-anak. Ini mudah aja saya umat Muhammad, mudah ngaku dong. Kalau Nabi Muhammad udah berlepas dari kita mau apa? Masa orang yang tidak jadi polisi ngaku saya polisi? Dibilangin orang apa? Hah? SN. Jadi kalau ibu-ibu yang hadir pengajian hari ini punya anak kandung, ingat dong, berapa ibu-ibu ngandung? 9 bulan 9 hari. Gimana rasanya beratnya? Waktu melahirkan Masya Allah, gimana? Rabit dong. Matinya tulisannya kalau di Malaysia, rumah sakit korban lelaki. Ini pengorban orang semua ini. Kalau guru usap pengorban berapa udah? Malu dong, gak usah dijawab dah. Pokoknya kurang lebih guru master gitu aja jawabannya. Sampai di mana tadi? Sampai di mana? Hah? Nah, jadi ibu-ibu harus betul-betul menjadi ibu rumah tangga. Kasih sayangilah anak kandungmu sendiri. Janganlah anak kandungmu itu diserahkan ke orang lain. Maka akibatnya apa? Dia tidak taat kepada ibu karena dia dirawat oleh bukan ibu kandung. Bagaimana dia mau bakti kepada ibu namun dari kecil udah jauh dari ibu? Siapa yang salah? Ibunya nggak bisa menarik hati anaknya. Tariklah hati anak supaya cinta kepada ibu. Kalau udah cinta, apa kata yang dicintai dia nurut. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un, kata Arabiyatul Adawiyah. Setiap orang yang udah cinta pasti menurut dengan apa yang dicintainya. Sonder kata-kata, apa perbuatan yang dicintainya langsung diturutnya. Kan gitu. Itu. Jadi jadilah ibu yang bertanggung jawab di rumah tangga. Kalau udah bisi turunan, utamakanlah anak kandungmu sendiri. Jangan milih orang lain lagi. Jangan terpengaruh dengan yang lain. Karena anak itu amanah mutlak kepada kalian. Yang mengandung bukan bapaknya. Bapaknya cuma pengorban. Betul enggak? Ibu kandung.
Jadi di sekolahan, guru-guru di sekolahan ajarinlah anak-anak kita supaya dia itu selalu taat kepada ibu. Itu jangan lajari daraba yadribu darban. Dia pulang ke rumah, oh ibunya dipukul sama dia. Yang salah siapa? Iya, bapaknya gurunya nyekolahkan kepada sekolahan yang di sana cuma pelajaran pukul memukul. Daraba yudaribu, ganti-gantian pukul. Dia dengan kakaknya, dengan adiknya gantian pukul-pukulan. Gara-gara di sekolahan itu pelajarannya pukul-pukulan. Yang salah ibu bapaknya, kenapa nyekolahkan anak ke sana? Sekolahkanlah kepada sekolahan yang isinya adalah tarahum wa tawadud, yang di sana mendidik orang berkasih sayangan. Jadi anak-anak kita kasih sayang kepada kakeknya, kepada neneknya, kepada ayah bundanya, kepada saudaranya, yang muda yang tua. Satu, kasih sama ibu. Dua, kasih sama bapak. Tiga, kasih sama saudara. Keempat, kasih semuanya. Nah inilah kalau mau kalian bikin pesantren, pikir dulu dong habis-habis. Sanggup nggak? Namanya pesantren. Kalau dulu cuma sekolah kecil-kecilan. Sekarang ya Allah, namanya aja udah luar biasa. Bingung mereka melihat nama pesantrennya. Tapi namun jauh nama dengan orangnya. Kalau nama orangnya si cantik, nggak punya hidung, cocok enggak? Wa marra al-farqu baina hadza wa baina sihhati sujud alaih. Udah lewat pembicaraan perbedaan antara masalah ini dengan sujud di atas benda itu. Kalau sujud di atas benda yang ada najis tapi tidak mengenai anggota kita kepada si najis, dan benda yang kena najis itu tidak bergerak dengan gerak kita, itu kan tidak membatalkan kepada sholat kita. Udah masalahnya. Wala tasihu salatu qabidhi turfi habrin aw nahwihi ala najasatin. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Alhamdulillah, udah tugas kita disampaikan, perintah dari guru waktu tidur sebentar sebelum turun tadi udah selesai. Qala faqultu laha fa'ala thiqatin anti min amaliki, qalat la walakin li hubbi iyyahu wa husni dhanni bihi apa tarahu yu'adzibuni wa ana uhibbuh. Ini seorang wali yang cinta kepada Allah dengan bukti seandainya mati itu dijual-jual orang di pasar, berapapun harganya mahalnya saya beli. Karena apa jadi ingin mati? Wani membeli mati dengan seberapapun harta. Karena dengan mati itulah saya bertemu dengan kekasih saya Allah. Saya rindu ketemu kekasih saya. Kemudian orang tanya lagi, hai seorang perempuan yang begitu, apakah ibadah-ibadah ente
ada yang ente pegang untuk keselamatan ente. Kan biasa kita tuh kalau sudah baca Yasin, aku seharian ini pasti selamat sebab aku baca Yasin. Yang satu lagi, aku hari ini pasti selamat karena aku udah baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil bersama wasallam alim 3 kali. Seharian ini aku selamat. Tahunya begitu naik sepeda langsung ditabrak sama bebek menabrak, udah kepalanya pecah. Bukan bebek itu Icik, enggak, Honda mereknya bebek. Nah, jadi namanya orang itu bertawakal kepada bacaan. Padahal wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bacaan tinggal bacaan, wiridan tinggal wiridan, cuman kita jangan berpegang kepada itu. Karena amal soleh tidak sanggup membawa ke dalam surga, amal yang maksiat tidak sanggup membawa ke neraka. Semuanya itu adalah makhluk. Cuman Allah berjanji orang yang soleh dia yang masuk ke dalam surga, bukan amalnya yang baik itu. Orang yang jahat dia berjanji masuk neraka, bukan amalnya yang jahat itu yang masukkan. Oleh sebab itu kita tawakal kepada Allah, berpegang kepada Allah, jangan pegang kepada amal. Buktinya apabila udah tidak baca Yasin, nggak berani keluar itu hari, diem aja di rumah. Kenapa? Nggak baca Yasin. Kalau keluar takut, kalau pindah macam-macam binasa, celaka. Ada lagi yang hebat. Kenapa dong? Nggak keluar-keluar. Lok 5 dipinjam orang. Rupanya Tuhannya keris. Tanpa lok 5 dia takut keluar. Kalau sudah ada lok 5 di sini, waduh, nasi apa aja dihadapi, sikat bersih. Tuhannya keris. Selama ada keris ini, harta saya tambah terus. Yang satu lagi, selama setan yang bersahabat dengan saya ini, saya menjadi orang yang berwibawa. Sekali lagi, berwibawa. Macam-macam lah dah. Jadi harus tawakal kepada Allah. Yang lain ini cuma usaha. Kunci rumah tawakal kepada Allah. Oh, jangan begitu, udah dikunci, udah disunduk, udah dipaku, udah aman. Kalau bertahan lagi aku kecurian. Sekalinya bukan kecurian, si jago habang, api yang datang biar 100 kuncinya habis juga. Jadi jangan tawakal kepada kunci, kepada Allah, 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 Allah. Jadi inti ini, hai ibu, apa ada berpegang kepada ibadah untuk masuk surga dan lepas dari neraka? Katanya, la. Ujar si perempuan ini, no smoking. Tetapi karena dia mencintai aku sehingga aku cinta kepada dia, karena aku baik sangka pada dia, baru aku bisa baik sangka kepada dia. Maka pikirlah sebentar Anda yang bertanya, apa diterima akal orang yang mencintai menyiksa kepada yang dicintainya? Jawab, tentu tidak. Artinya walaupun saya mati, saya tidak merasa pedih dan sakit, karena
yang saya temui orang yang saya cintai. Tanpa dia lebih dulu cinta kepada saya, nggak bisa saya cinta kepada dia. Yang mengirim cinta kepada dia di hati saya siapa? Kan dia. Jadi hakikatnya dia mencintai perbuatannya, berarti dia mencintai dia juga. Wah, itu namanya tauhid, bukan syirik. Udah nggak usah banyak-banyak, nanti kekenyangan, muntah nanti, itu aja dulu. Jadi hasil yang kita baca hari ini adalah supaya orang-orang yang punya anak mendidik anaknya, terutama masalah akhlak, yaitu tasawuf, supaya dia tahu sama guru, supaya dia tahu sama ibu, sama bapak, dan supaya dia itu meletakkan akan taatnya kepada guru 100%, kepada ibu 75%, kepada ayah cuma 25%. Begitulah. Nah, yang kedua itu orang-orang yang muda tidak taat kepada yang tua. Ujar Rasulullah, itu saya tidak mengakui umat. Setiap kita walau tua, guru usuf umur 70. Ini 73, mana dua tua? Tua ini harus guru usuf ini hormat kepada ini, sebab diberi kelebihan 3 tahun daripada serpian. Apabila guru usuf tidak menghormat sama ini, padahal ini diberi kelebihan 3 tahun dari guru usuf tidak diakui lagi oleh Rasulullah umat. Laisa minna man lam yuwaqqir kabiran. Lalu si tua, si muda, apabila tidak ikut hadir di majelis ulama maksudnya bukan majelis ulama nang anun itu ada ketuanya, ada apa lain. Artinya waktu pengajian tidak ikut hadir, orang tua keh, orang muda keh, apabila kada umpat datang ke majelis itu padahal kada udzur syar'i, laisa minna walam ya'rif li alimil haqqah. Itu pun saya tidak mengakui umat lagi. Walau gimana ibadahnya, apabila Rasulullah nggak ngakui umat, gimana dapat syafaatnya? Kunci surga di tangan Rasulullah, bagaimana mau masuk? Sekarang udah terjadi. Yang muda nggak taat kepada yang tua nggak ngurusin akan anak-anaknya, dan sama guru udah membekot. Guru dibekot. Guru nyampaikan yang benar, qulil haq walau kana murra. Sepahit apapun namun perintah tetap disampaikan. Tapi masyarakatnya kok tambah gurunya maju, muridnya tambah banyak musuhnya. Sebagai terakhir, ingatlah akhir dari sabda Rasulullah masalah orang yang diangkat jadi guru agama, hatta hitan fil bahri, sampai ikan-ikan yang masih di dalam sungai-sungai atau laut-laut di dalam air itu semua memintakan ampun kepada Allah untuk guru agama. Artinya guru agama memang punya dosa, cuman diampuni oleh Allah. Jadi sama dengannya guru agama tidak punya dosa karena diampuni. Ikan pun mintakan ampun kepada Allah. Ikan, binatang nggak punya lidah, udah. Manusia punya akal, punya pikiran, kok memusuhi sama ulama. Oleh sebab itu, orang yang memusuhi ulama hukumnya murtad, buka di asbabur riddah. Tiap orang murtad, udah potong bulunya dong. Gak usah banyak bicara, timbe kali selesai.
Yang mengangkat dia jadi guru agama siapa? Apa seperti presiden, pemilihan umum? Enggak, Allah yang angkat. Ini namanya angkatan Allah Ta'ala. بطرف حبل أو نحوه على نجاسة لاقاها أو لاقى ملاقيها كأن شد بقلادة كلب أو بمحل طاهر من سفينة تنجر بجره برا أو بحرا فيها نجاسة أو حمار حامل لها لأنه حينئذ كالحامل للنجاسة. Tidak sah sholat orang yang memegang hujung daripada tali atau seumpama tali yang ada di hujung itu najis. Ini tali kena najis, hujungnya dipegang oleh orang yang sedang sholat. Karena si tali itu ada najisnya, walaupun yang dipegangnya itu bukan tempat najis tapi berhubung dengan najis, maka sholatnya orang itu dihukumkan tidak sah. Najis itu yang menemui si najis itu kepada si tali tadi, atau menemui akan orang yang menemui akan najis itu. Ringkasnya itu aja udah. Apabila tali ada najisnya, kita pegang ujungnya tali itu, sholat kita tidak sah. Itu aja dah. Misal lagi untuk lebih paham, seperti seseorang mengikat dengan kalungnya anjing. Itu anjing pakai kalung, ke kalung, kemudian ke kalung itu kan pakai tali. Nah talinya dipegang oleh orang yang sholat. Yang najis itu kan anjingnya. Karena si tali yang dipegang orang sholat ini berhubungan dengan si anjing, walaupun tidak kena anjingnya, anjingnya tidak menyentuh kepada si sholat, karena berhubungan maka hukumnya tidak sah. Begitulah fikih. Demikianlah kita hidup. Apabila berhubungan dengan orang yang najis, batinnya seperti itikadnya sesat, fikihnya sesat, tasawufnya sesat, wiritannya sesat. Kita yang berhubungan apapun hubungan terhadap mereka, maka ikutlah kita menjadi orang yang tidak suci. Setiap orang yang berhubungan dengan orang yang tidak suci, yang berhubungan itu sama dia yang menghubungi, sama dia yang dihubungi, maka dua-duanya dihukumkan najis. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Al-mar'u ala dini khalilih fanyanzur ahadukum man yukhalil. Udah disampaikan fikihnya dan hakikatnya. Au bi mahallin tahirin min safinatin tanjarru bi jarrihi. Misal kedua, seorang ini berada di satu tempat. Tempatnya itu suci dan berada di dalam satu kapal. Si kapal itu bergerak, maka seseorang yang di dalam kapal ikut apa? Bergerak juga. Ya kelak. Hmm. Sama ada di
darat maupun di laut. Kapal darat, rupanya ada kapal di darat lah. Ya aja kita kalau kapal darat itu di Jawa itu kan kereta api. Di laut itu biasa kapal laut. Tapi di dalam kapal dan kereta itu najis. Nah itu. Kemudian kita sholat di dalam situ. Kan kaki kita kan berada dalam kapal itu. Di kapal itu kan ada najis. Bergerak kapal, bergerak kita. Berarti kita itu berhubungan dengan najis tadi. Maka sholat kita di situ tidak dihukumkan sah. Begitulah kita dalam rumah. Bangunan rumah dan tanahnya, apabila dasarnya daripada yang haram, maka semua ibadah dalam rumah itu tidak dihukumkan suci. Berarti ibadah kita najis atau tidak diterima. Bahkan bukan ibadat namanya, tapi maksiat. Demikianlah pahaman ahli tasawuf. 3, atau berada di atas hemar. Hemar itu yang membawa bagi najis. Kita sholat di atas hemar itu atau di sekeduk. Sekeduk itu dibawa oleh sehemar. Yang najis itu hemarnya. Bergerak si hemar, bergerak sekeduk. Kita sholat di atas sekeduk, hukumnya adalah tidak suci. Karena sekeduk berhubungan dengan hemar yang najis, maka kita berarti najis juga. Nah, tasawuf memaham kawal yang jahat, bagaimanapun turunan siapapun, maka orang yang mengawali atau dikawaninya dihukumkan sami wawan, dua-duanya jahat. Dalil karena bahwasanya seseorang yang sholat itu di tempat-tempat yang tersebut di atas adalah seakan-akan dia itu memegang akan najis itu dengan badannya. Nah itu. Sedangkan orang yang memegang najis dengan badan berarti badannya najis. Syarat sahnya sholat adalah suci. Sedikit kita menyampaikan pesan. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd." Ini kada keluar daripada masalah suci. Kita kan membicarakan masalah suci. Ini kada keluar dari masalah suci. Firman Allah, wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd. Rasulullah SAW bersabda, al muslimu man salimal muslimun min lisani wa yadihi. Secara ringkas pahamannya ayat ini dan hadis ini. Ayat menyatakan iman itu, tauhid itu adalah memelihara diri dan orang lain. Udah jelas. Iman itu memelihara diri dan memelihara orang lain. Jelaskan. Islam itu menyelamatkan akan orang lain. Jelas. Jelas. Nah, yang disampaikan berdasarkan hadis dan Quran ini, setiap kita yang hadir hari ini wajib bersih dari penyakit yang menular. Udah jelas. Periksalah paru-paru Anda dari penyakit yang menular. Kalau ternyata dijelaskan penyakit menular itu ada di diri Anda atau anak Anda, maka Anda berkewajiban memelihara diri Anda dan anak Anda, berobatlah. Dan selama berobat, janganlah bergaul.
Kesian orang lain tertular. Kalau Anda tidak berobat dan orang tertular, berarti iman dan Islam Anda di mana andaknya? Di mana letaknya? Ini adalah tidak keluar daripada kebersihan dan kesucian lingkungan. Karena ada hubungan dengan kesucian. Karena agama kita memang suci. Pondasinya agama kita suci. Jadi marilah, terutama kepada orang yang masih berbicara dan masih bernapas. Menurut dokter ahli paru-paru, napas kita ini kalau ada penyakit paru-paru mengeluarkan akan kuman. Kuman itu terbang ke majelis ini dari hidung kita waktu kita mengeluarkan napas. Tatkala kita berbicara, keluarlah kuman di lidah kita, di mulut kita. Maka nyebarlah kepada orang yang sedang menarik napas atau sedang buka mulut, maka menularlah penyakit itu kepada orang lain. Kita udah pulang-pulang. Sedangkan iman adalah memelihara diri dan memelihara orang. Islam menyelamatkan orang. Udah jelaskah? Ulun cuma menyampaikan aja. Bukan ulun menyinggung kada, bukan ulun menuduh kada, bukan ulun itu menyakiti hati pian kada. Ulun cuma menyampaikan. Demikian sebagai terakhir yang disampaikan dulu. Akhlak itu adalah menjangkit. Orang kalau punya penyakit dendam dalam hati, dirinya udah rusak. Dan orang yang bergaul kepadanya ikut bersifat dendam. Istilahnya ketularan sifat dendam. Maka apabila kita punya sifat dendam, berobatlah kepada dokter yang bisa memberikan obat hilang dendam itu. Selama dalam pengobatan janganlah bergaul. Kesian orang lain tertular dengan penyakit dendam. Rasulullah bersabda, dendam dan iman tidak akan bertemu dalam hati siapapun. Kalau ada dendam, iman udah melayang. Kalau ada iman, dendam tidak akan masuk. Namun bertemu tidak pernah dalam satu hati. Orang yang bersifat dendam, memukut, imannya hilang. Orang yang beriman, dendam hilang. Udah jelas. Nah, dalilnya masalah itu tular menular, hadis Nabi, takhayyaru li nutafikum fa innal irqa dassas. Kalau kamu berkeluarga, telitilah, karena bahwasanya satu dengan yang lain saling tular menular. Si laki tertular dengan bini, bini tertular dengan si laki. Yang kedua dalil, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yakhalil. Siapa yang kita temani, pasti kita akan mengikut kepada teman tadi. Orang kalau bisa minum kopi, tak awal orang menginum kopi, mencium, mbahnya mencium, merasai, mbahnya merasai, asik. Tertular kada? Nah ini. Jadi marilah kita sama-sama insaf dan sadar. Kalau ada kita punya akhlak yang jahat, maka perbaikilah. Pertama kita berdoa kepada Allah, minta bersihkan akhlak kita yang jahat. Dan kedua berusahalah dengan ahlinya ulama tasawuf bagaimana cara membersihkan akhlak yang jahat diganti dengan akhlak yang baik.
supaya diri kita jangan sampai binasa dan orang lain kita binasakan dengan penularan akhlak-akhlak yang jahat itu. Adapun orang yang akhlaknya baik atau orang yang sehat berteman berhubungan dengan orang yang sakit penyakitnya menular, demikian orang yang akhlaknya baik berteman dengan akhlaknya yang jahat, apa hasilnya? Ma yuslihul jarba'u qurbu salim, ma yuslihul jarba'a qurbu salimatin walakinna salimata tajrubu. Binatang yang sehat berteman dengan binatang yang berpenyakit, bukan yang berpenyakit itu sembuh berteman dengan yang sehat, tetapi yang sehat ikut berpenyakit. Ada aja ronsen, ada aja foto, periksa sebentar. Kalau sudah positif, nah berobatlah. Selama dalam berobat jangan bergaul. Selesailah yang disampaikan, kita sambung masalah yang dibaca. Wa syartul butlan fi dzalik. Syaratnya batal pada masalah yang tersebut di atas. Ayyakunal mawdi'un ladzi laqan najasata minal habli wa nahwi yataharrak biharakatih 'alal mu'tamad. Menurut kaul yang mu'tamad yang bisa dipituakan kepada orang dan bisa dipakai oleh perseorangan, itu maksud mu'tamad. Batalnya sholat pada masalah yang di atas dengan syarat bahwa tempat yang kena najis itu, tali dan sebagainya itu tadi bergerak dengan sebab bergeraknya orang yang sholat tadi. Pahamkah? Apabila orang sholat itu bergerak, si tali tadi tidak ikut bergerak karena talinya itu apa ngarannya panjang, masih ketuyuk lagi bahasa Banjarnya di sini. Jadi kada bergerak tali itu tadi. Pahamkah? Itu kada batal sembahyang. Jadi kalau orang bakawan-kawan tadi atau orang-orang nang artinya berhubungan tadi, lamun inya memang orang itu kuat mentalnya dan kuat fisiknya, misalnya anak-anak usianya 10 tahun ke atas bergaul kepada orang yang berpenyakit tadi, inya kada tertular. Menurut dokter ahli 10 tahun ke atas tidak lagi menular sebab kondisinya udah kuat. Yang kena itu biasanya di bawah 10, itu yang kena tular. Demikianlah orang-orang apabila bergaul dengan akhlak yang jahat, selama dia belum kuat iman tauhidnya, maka dia akan terpengaruh dengan kawannya. Kecuali ia udah maqam wali kutub, niscaya tidak terpengaruh dengan kejahatan orang yang jahat. Misal minyak dengan air dicampur satu tempat, tetap minyak di atas namun air tetap di bawah. Walaupun satu tempat tapi tidak akan bersatu. Minyak tetap minyak, mun banyu tetap air. Siapa yang sombong begitu, merasa diri kutub sudah? Siapa? Enggak boleh. Kita duduknya adalah merasa kita ini adalah orang yang karam di lautan besar. Faqaulul musannif wa illam yataharrak biharakatin dhaifun. Kalau musannif berkata batal salatnya orang sekalipun benda itu tidak bergerak dengan geraknya tetap batal juga, itu adalah kaul yang dhaif. Udah jelas. Jadi kaul yang mu'tamad, kalau bergerak kita, maka si tempat yang kita duduki itu atau kita pegang itu ikut bergerak, barulah batal. Kalau tidak bergerak ia, bahkan kita aja yang bergerak, dia tidak ikut bergerak menggiring kita, mengikut kita, maka sholat kita tetap hukumnya apa? Sah. Itulah kaul yang mu'tamad. Nah misalnya aja, ulun sembahyang di sini nah, kan awak ulun bergerak, di situ ada najis,
Ulun sembahyang di sini kan yang di ujung tuh ada bergeraknya. Biar ulun berdiri, berduduk, ini kan bergerak. Padahal ini berat. Soh aja ulun sembahyang di sini. Itu misal. Kecuali nang karena akan anggota waktu kita sholat, baik di dahi karenanya, di tangan atau di batis atau di pakaian. Nah itu baru langsung batal. Nah ini nang mu'tamad dah itu kan enteng. Mana mu'tamad mana enteng. Kalau perkataan musannif udah, apabila berhubungan dengan nang jahat itu tadi, hukumnya kada sah. Walaupun kada bergerak dengan berat kita, artinya walaupun kita itu tahan kada terpengaruh dan kada apa tadi ya penyakit tadi kada tertular, namun hukumnya kita tetap juga najis. Wah ini kaul doib. Itu kaul doib. Nanti hari Minggu kalau ada alangan, ada dokter ahli paru-paru akan berbicara 5 menit atau lebih sedikit untuk menjelaskan masalah paru-paru ini, supaya belakaan kita itu tahu dan kita bisa menjaga diri dan menjaga lingkungan kita. Jangan sampai kita termasuk orang yang udah kena mengenakan ke orang lain lagi. Insya Allah minggu akan di depan ini kamu kada alangan kan. Wa in wafaqa ma fi rawdah wa asliha, sekalipun kata-kata musannif ini sesuai dengan yang di dalam kitab Ar-Rawdah dan matan daripada Rawdah, tapi itu semua adalah dhaif. Yang mu'tamadnya kecuali bergeraknya si musalli, bergerak juga sinang berhubung dengan najis itu baru batal. Wa kharaja bi syadda mujarradut isalihi binahwi qiladati, keluar dengan kata-kata syadda. Kan ada kalau tadi seperti syadda artinya mengikat. Nah, keluar dari kata-kata mengikat adalah semata-mata berhubung dengan seumpama tali lehernya si anjing tadi, berhubung benar aja, pahamlah. Nah itu bukan diikat si talinya, cuma tarait awak lawan si tali. Ada yang tadi kan talinya itu diikat di tangan atau di awak atau di batis, takut kalau si anjing ini buka. Ini orang bisi anjing, punya anjing itu sayangannya. Kemudian anjing itu dipakai tali di gulunya, di leher, tali itu diikat di badan sambil sembahyang. Nah, itu diikat. Kalau cuma berhubung benar aja, dijajak dengan kaki, diinjak talinya itu diinjak dengan kaki, kan kada terikat, itu tetap hukumnya salatnya sah. Tujuan sama, kalau diinjak kan kada kawa juga lari-lari si anjing itu. Kalau diikat namun inya buka anjingnya, kita kalah rabah sembahyang. Wa biqaulihi qabi, apa qabidi tadi di atas tadi salatu qabidi ya kan. Wa biqaulihi qabidi, keluar daripada kata-kata musannif qabidi, kan qabidi tadi kan memegang. Malau ja'alahu tahta qadamihi naya. Masalah jikalau seseorang menjadikan tali itu di bawah kakinya, ya kan diinjak. Kalau orang menginjak tuh megang lah. Enggak, jadi hukumnya sholatnya sah. Kan yang dikhawatirkan anjingnya lari, walau ditali tapi talinya masih dilepas. Nah, itu. Masya Allah agama Islam komplek. Matinya kalau orang mencari agama di luar Islam tersalah. Selain daripada tidak dibenarkan dan serba berkurang. Islam itu selain daripada dibenarkan oleh Allah, seraba-labanya cukup dan sempurna.
wa raditu lakumul islama dina inna dina indallah al-islam wa man yabtaghi ghayra islami dinan falan yuqbala min. Fa innahu la yadurru, maka itu tidak merusak salatnya. Nah ini kalau tasawuf memaham begini, Beb, coba Beb, ini Beb kacamata, ini kacamata di tangan ulun, coba pian ambil, karena ulun ini kada kuat memegang, Habib mengambil itu, nah coba ambil, sakit kalau ulun kada sakit, jadi Habib itu mencabut akan roh ulun ini tidak terasa sakit karena ulun memegang roh tidak kuat. Nah, coba kalau ulun memegang roh itu seperti ini, kuat megangnya. Habib mengambil, bakal karasan. Siapa yang menang? Habib yang menang. Malakal maut yang menang. Tapi ulun beparuh leher. Begitulah orang hendak mati. Apabila inya mengaku roh itu milik inya dan mencintai roh lebih daripada Allah, maka roh waktu dicabut sakitnya setengah mati. Tapi kalau inya mengaku dirinya milik Allah, roh milik Allah, Allah mengambil, inya menyerahkan. Sebelum Habib ambil udah diserahkan. Nyaman kada? Nah, itu. Tasawuf begitu. Demikianlah kita berlaki istri. Kalau kita cinta kepada istri yang cantik seperti Putri Diana atau ini ke, begitu cintanya di hati tadi melekat sama sekali, tatkala kita sarak dengan si ini ke, karena ini ke udah memilih guru usung. Aduh, hati kita tuh sakit, luar biasa sakitnya. Tapi kalau kita biasa-biasa aja, cintanya lawan si ini ke, milih guru usus enggak apa-apa, enggak sakit apa-apa. Coba ambil. Udah. Nah inilah, jadi letakkanlah cinta kepada yang akibatnya jangan menyakitkan hati. Jelas. Setiap orang laki istri pasti ada terpisah. Kalau orang sekarang mati jualah yang memisah kamu berdua. Wah, itu ngarannya nasah perkawinan. Artinya mesti terpisah juga. Mun kada mati pang nang laki balayar bini tertinggal apa ngarannya? Sama aja. Tinggal lagi apabila mengasihi Allah dan Rasul lebih daripada yang lainnya, seperti itu tadi. Waktu terpisah ketawa aja. Tapi kalau peset benar cintanya, datang takdir memisah, ya Allah bapak lu leher. Iya nang lalu, kayak ini semua udah mati aja, udah. Udah. Karena harganya lagi udah di dunia sini, macam-macam. Itu penyakit di hati, ngarannya mencintai luput daripada tempatnya. Orang sehat, ya kan? Cinta lawan kesehatan lebih daripada cinta dengan Allah dan Rasul. Lagum kesehatannya hilang. Misalnya gigi habis, terpacul, apa kabar? Lo supan ya kan? Supan. Senyum dong, ujar kawan. Senyum. Rasulullah senyum. Kenapa gigi habis? Suruh ruang kacang. Kananakannya kalau anu juga ganjil juga kananakan. Bulan puasa baca Quran nang tuha kada bagi gini nih, baca Quran mulai di Isa sampai pukul 12. Surungan makanannya kacang. Nang disurung dulu nang tuha ngambil berkat ya. Urang kada kawa makan kacang,
Nang Tuhan tadi kan ada assalamualaikum lagi, tidak ada kumkuman bulat langsung. Ya kau ujar sudah tahu nih ulang Tuhan, udah kan bubur. Jadi kita kayak itulah. Tidak ada orang tambah Tuhan, tambah sehat adalah. Buktinya mata aja serba tua, serba nyarak, serba kabur kah? Hah? Nah, rambut baharin kayak apa? Hirang wahimin apa? Hah? Habang. Limbah habang tuh perang hanyar putih. Limbah itu hanyar tukang gunting, kan dapat rezeki lagi. Kan dasar kayak itu, sesar Tuhan kayak itu. Dalilnya Tuhan berfirman, wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi. Tambah Tuhan, saraf pun tambah lemah. Kada kawa banyak pikir, orang Tuhan kada kawa banyak pikiran. Apabila banyak pikiran, peneng karena saraf sudah lemah. Kada seperti yang umur 20-an lain, sarafnya udah lemah. Waman nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala ta'qilun. Oleh sebab itu Nabi berpesan, syababaka qabla haramik. Behimat menuntut ilmu dan beribadat lagi muda sebelum datangnya Tuhan. Kenapa? Karena orang Tuhan nuntut ilmu kada kawa lagi, beribadat kada kawa, tapi apabila masa mudanya menuntut ilmu pekerjaannya siang malam dan beramal ibadah, maka waktu Tuhannya ditulis tetap terus-terusan menuntut ilmu dan beribadah, walaupun dia udah kada kawa hadir lagi di depan ilmu dan ibadah. Pensiunan istilahnya, gaji tetap jalan. Jelas kan? Jelas kan? Nah, itu Allah Ta'ala lah, begitu murahnya Allah Ta'ala. Penutup membaca kitab hari ini sekumat saja, sebab hari ini hari Arafah, ya kan? Banyak nang puasa kesian. Ini banyak nang puasa nih, banyak kesian kalau lawas-lawas pembacaan. Cuman ulun disuruh majelis tetap Kemis malam Jumat, Sabtu hari Minggu malam Senin tetap. Kalau di sana orang berhaji, di sini kita dapat pahala haji dan umrah. Sekalipun kita tidak haji umrah, tapi namun pahala haji umrah kita dapat. Dalil waman hadar jam'ana yarji' bi hajjah wa umrah. Habib Ali bersabda, siapa hadir di majelis ilmu dan hadir di majelis maulid dan salawat, maka diberi pahala haji dan umrah. Kalau majelis kita perekan di hari-hari ini dan hari tasyrik, udah bahaji kada, pahala umrah hajinya lepas, dua-duanya sesuai dengan maksud nafsu dan setan dan iblis. Rugi kita. Nah, itulah dulu fikih yang kita baca. Wa auhallahu ta'ala ila Daud alaihi salam law ya'lamul mudbiruna anni kaifa intidhari lahum wa rifqi bihim wa syauqi ila tarki ma'asihim lama tusyaqun ilayya wa taqatta'at awsalahum min mahabbati. Daud kata Allah, sekiranya berilmu, coba perhatikan Daud, sekiranya berilmu orang-orang yang berjauh daripada aku, bahwa aku ini setiap detik menunggu kedatangan orang yang berjauh itu, dan jikalau mereka berilmu bahwa aku itu tetap kasih sayang kepada mereka walaupun mereka itu berjauh dari aku, tetap aku kasih sayangi dan aku tunggu kapan dia mendekati kepada aku, sekiranya mereka berilmu. Yang ketiga, seandainya mereka itu berilmu bahwa aku rindu
kedatangan mereka itu dan menunggu mereka itu, niscaya mereka mati karena kangen, ujar Jawa, kepada aku. Cuma karena mereka jahil, mereka udah buruk sangka bahwasanya aku tidak mengampuni, memaafi lagi dosa mereka, sehingga mereka udah langsung berjauh, kada mau lagi berpaling menghadap aku gara-gara jahat sangka. Bah lamun ka ini dosaku banyak, kada harapan Tuhan mengampuni. Bah mun ka ini sudah di kampung kada payu lagi, sudah baik mati aja aku. Kalau kita kada payu lawan makhluk, Allah masih mau membeli akan kita. Makhluk kada mau lagi menukari kita, Allah siap menukari kita kapan aja. Bagaimanapun buruknya kita, dosa kita, Allah segera mau menukari akan awak kita, asal kita mau taubat kepada Allah, kembali kepada Allah. La taqnatu min rahmatillah. Siapa yang dihitung Tuhan la taqnatu? Ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim. Hai mereka-mereka yang tidak pernah ibadah, hanya maksiat melulu seumur hidup, jangan putus asa daripada maaf dan ampunku dan surga. Kembalilah kepada aku, semua dosa dimaafkan, diampun, dan surga untuk kamu. Innallah, aku bernama Allah, yaghfirudz dzunuba jami'an, satu-satunya orang yang sanggup menghapuskan dosa sekalian alam, apalagi kamu sendiri. Aduh, ini ayat sangat menarik kepada orang-orang yang berdosa untuk segera taubat kepada Allah. Begitulah Allah. Kalau kawan kita, satu kesalahan kita, 100 kebaikan kita hilang, nang 100, nang satu itu nang timbul. Kalau Allah Ta'ala, satu kebaikan kita dibalas beberapa ganda. Kejahatan kita, sekali kita bertobat, langsung dibalas dengan surga. Masya Allah, tidak ada orang seperti Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tinggal kita aja kapan menghadap Allah lagi, kapan, terserah kita aja lagi. Wa taqatta'at awsaluhum min mahabbati, dan niscaya cupu-cupu mereka itu semuanya cerai-berai, tidak bersatu lagi karena cintanya kepada aku, karena aku sangat cinta kepada mereka. Begitulah Allah terhadap orang-orang yang penuh dalam kesalahan, maksiat dan dosa. Lamun sebahagian manusia kayak ini dosanya, ada harapan lagi masuk surga. Ujar nang abah pulang, kalau nak ini nyawa bukan anak unda. Ujar nang umah, kalau nak ini nyawa bukan anak unda, habis anak siapa? Tapi Allah Ta'ala, bagaimanapun ya ibadi, nyawa tetap hamba unda. Begini Tuhan kita. Kenapa kita lalu jauh dari Allah? Kenapa? Umur kita udah berapa? Makan nasi Allah berapa? Minum banyu Allah berapa? Makai pakaian dari Allah berapa? Udah. Hidup di bumi Allah berapa? Kapan kita kembali kepada Allah? Kapan? Qurannya ada, hadisnya ada, kitabnya ada, gurunya ada, tempat ibadat ada, tempat mengaji ada. Kapan? Kita semua akan ditanya 5 pertanyaan. 1, umur kita dari balik ditanya sampai mati diisi apa? Jawaban siapkan sebelum ada pertanyaan itu. Dari balik sampai meninggal dunia, umur itu siang malam diisi apa? Kita sendiri tahu jawabannya. Apa diisi keduniaan, apa akhirat, atau separuh-separuh, atau banyak dunia, atau banyak akhirat? Kita sendiri yang menjawabnya masing-masing di hati. 2, setiap kita diwajibkan menuntut ilmu. Ilmu yang kamu tuntut itu misalnya tauhid, yaitu ridho dengan apa yang nyata, menerima kenyataan, apa ngarannya itu, wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala.
Ini ilmu yang sudah ada di dada kamu amalkankah, adakah? Ditanya itu. Misalnya ridho menerima apa yang terjadi. Orang sugih mendadak susah, ridho kan? Orang berpangkat mendadak ampih, ridho kan? Orang sehat mendadak sakit, ridho kan? Orang bisi murid banyak mendadak muridnya kadang datangnya si kumikong, ridho kan? Ulah warga siang malam melangi mendadak berataan membekot, ridho kan? Balaki bebini kasih sayang lalu sarak, ridho kan? Bisi anak disayangi mati mendadak, ridho kan? Semua itu ilmu ditanya, diamalkan kan? Nang wajib dulu, nang sunat-sunat kan dapat. Nang perdu kifayah kada itu seorangnya. Nang perseorangan ditanya, nang perlu ain seperti ridho dengan qada dan qadar. Itu satu misal aja. Kemudian udah dua pertanyaan. Pertama, umur apa isinya? Kedua, ilmu dipakai enggak? Yang ketiga, harta dari mana modalnya? Itu yang ketiga. Ini harus disiapkan. Kita harus melihat modal kita dari mana. Haramkah modal itu, halalkah? Yang tahu kita sendiri. Iya kan? Kan semua kita kan punya modal. Jangan. Ini ditanya modal ini. Yang keempat, menjalankan harta yang sudah ada modal tadi halalkah, haramkah? Caranya ya ke orang dagang, bedagangnya itu halalkah, dagangnya haramkah? Itu tanyaan yang keempat. Yang kelima, sesudah berhasil kemana menyerahkan sebahagian harta itu? Ya, misalnya aja zakat, bujur menyerahkan zakat kepada mustahak, ataukah zakat itu kepada yang bukan mustahak? Mustahak itu nang memang berhak menerimanya, nang soh dan jatuh lah hukumnya soh kepada orang itu menerima zakat. Kalau kita menyerahkan zakat kepada orang yang bukan berhak menerima, berarti kita itu menyerahkan lepas. Ditanya kita, nang mananya siapa? Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu tarjuman fayara apa fanadhara ila yaminih fala yara illa ma qaddam wa nadhara ila shimalih fala yara illa ma qaddam wa nadhara ila amamih fala yara illa an-nar fattaqun nar walau bi syiqqi tamratin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tiap kamu satu persatu dipanggil di depan Allah. Kalau panglon bini, ya apakah aku dipanggil Tuhan, temani dong. Kalau betul-betul sayang, temani. Enggak boleh. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawmin sya'nun yughnihi wa kulluhum atihi yaumal qiyamah farda. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sudah ngerti berataan ayat itu. Sebab ikam ini ahli tafsir aja berataan sudah ngerti. Sabar lingkungan kita karena dikiau di hadapan Allah, di hadirat Allah. Tetap Allah tidak bertempat. Oleh sebab itu kata-katanya di hadirat Allah. Tidak ada juru bicara
juru bahasa antara kita dengan Allah, langsung berhadapan dengan Allah. Kalau kita lihat waktu pengadilan negara, nang manapun itu hakim dijaga oleh polisi, masuk ke tempat pengadilan aja udah malam sudah kada bisa guring 3 hari 3 malam karena merasa salah, ya kan? Tapi lamun orang kada merasa berdosa, merasa dirinya nabi, merasa dirinya malaikat, kalau masih merasa bukan nabi dan malaikat, pasti salah. Menghadap Allah gimana orang salah? Sedangkan di sini dia udah kata-kata. Pasti udah orang salah tuh kata-kata. Kalau orang salah, menghadap pada kata-kata juga tenang-tenang aja, itu ngarannya gila. Kada waras lagi. Dosa menyeraput di rumah tangga aja bisa nyeraput, lagi di luar. Cagar berhadapan Tuhan. Apabila yang kada keluar lagi, apabila kada masuk lagi, udah menghadap Allah. Pada masa serongonan datangnya tidak ada juru bicara, maka ia memandang ke jihad kanan, kata Rasulullah, maka dia lihat pekerjaan sewaktu di dunianya, melihat ke kiri seperti demikian, melihat ke depan neraka menggurak bernyala-nyala. Oleh sebab itu pesan tiap hari dan malam bersedekahlah yang halal.